Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Korelasi Mengembangkan Praktek Manajemen Rantai Pasukan Hijau, Analisis Tingkat Perusahaan di Malaysia. Jurnal ini ditulis oleh Tulus Suryanto, Muhammad Hasib, Mira Haryati Hartini, dan tahun terbitnya adalah 2018. Check this out. Latar belakang penulisan jurnal. Dalam dekade terakhir, ekonomi Malaysia tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang menarik, yaitu 6,2% pada 2017 yang dibandingkan dengan 4,1% pada 2016. Selain itu, tingkat perdagangan global juga meningkat dengan Malaysia yang secara dramatis dengan keanggotaan Malaysia dalam Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Dengan meningkatnya tingkat globalisasi, jelas bagi Malaysia dan negara-negara Asia lainnya untuk mempertimbangkan dengan serius implikasi lingkungan dari rantai pasokan dan praktik logistik mereka. Selama lingkungan persaingan di semua bisnis selalu berubah, organisasi selalu diharuskan untuk melakukan modifikasi secara internal dan eksternal untuk bersaing secara global dalam pasar. Manajemen rantai pasokan adalah sumber utama bagi perusahaan untuk mendapatkan kinerja yang unggul. Rantai pasokan secara global semakin menjadi perhatian penting bagi semua bisnis, dan tantangan bagi mereka adalah manajemen logistik. Total Quality Management atau TQM dan manajemen lingkungan berasal dari pengalaman dan prosedur pembelajaran organisasi perusahaan. Untuk praktik lingkungan, dukungan dari manajemen tingkat menengah sangat penting untuk semua departemen dalam organisasi, dan kerjasama sangat penting untuk keberhasilan penerapan praktik lingkungan ini. Rumusan masalah dari jurnal ini adalah yang pertama, bagaimana korelasi antara dukungan manajemen terhadap konsep Green Supply Chain Management. Yang kedua, bagaimana korelasi antara pembelajaran organisasi terhadap konsep Green Supply Chain Management. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara dua indikator, yaitu dukungan manajemen atau support management dan pembelajaran organisasi atau organization learning terhadap konsep Green Supply Chain Management. Selanjutnya kita akan membahas tentang Green Supply Chain Management itu sendiri. Dalam konteks sederhana, Green Supply Chain Management adalah hubungan pembeli dan penjual produk hijau. GSCM dirancang secara keseluruhan untuk mempertimbangkan penting dalam pengambilan keputusan untuk semua tahap pembuangan material dan manajemen logistik pasca konsumen. Dalam konteks perusahaan Malaysia yang baru muncul, penelitian ini memiliki fokus utama pada 3 faktor GSCM, yaitu yang pertama, faktor hubungan eksternal GSCM merupakan faktor-faktor yang berhubungan dengan outbound atau inbound manajemen lingkungan. Faktor yang kedua adalah pendekatan ekodesain. Faktor ini merupakan sebuah proses desain dan produk eksternal dan internal berkaitan dengan faktor-faktor ekodesain. Yang ketiga adalah faktor investment recovery. Faktor ini fokus pada penutupan loop yang menyediakan daur ulang bahan, penggunaan kembali bahan, dan logistik terbalik. Selanjutnya adalah metode riset jurnal. Data yang digunakan dalam metode penelitian makalah ini merupakan data sekunder, di mana sumber data yang digunakan berasal dari literatur yang relevan, serta pendapat para pakar industri, dan penelitian-penelitian sebelumnya berdasarkan tinjauan yang cermat. Dalam penelitian ini, untuk mengukur survei kuesioner, kita menggunakan skala Likert. Selanjutnya adalah pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data, penelitian kami melakukan uji coba untuk memeriksa desain instrumen survei yang divalidasi menggunakan 28 peserta dari 2 lokakarya manajerial yang berbeda. Tanggapan dari pengiriman adalah 128 dan tindak lanjut panggilan telepon adalah 1000 yang dipilih secara acak oleh Carlsberg Brewery Malaysia Berhad. Keseluruhan berjumlah 285 tanggapan efisien yang digunakan dalam penelitian ini. Dan untuk mengujinya untuk kesimpulan, sampel diambil dari kisaran representatif dari 11 industri di Malaysia.
Berikut adalah tabel distribusi survei responden. Dalam penelitian ini, model regresi hierarki disajikan dalam 4 langkah. Pada langkah pertama, variabel kontrol mengalami regresi dengan hanya praktik GSCM. Pada langkah kedua, dukungan manajemen dan pembelajaran organisasi sebagai variabel independen yang disebutkan. Pada langkah ketiga, model disajikan untuk dukungan manajemen, dan pada langkah keempat atau yang terakhir, model disajikan untuk pembelajaran organisasi. Tingkat adopsi praktik dan pengembangan GSCM di Malaysia masih kurang jika dibandingkan dengan negara-negara yang lebih maju. Di Malaysia, GSCM adalah cara berpikir baru tentang manajemen lingkungan yang berfokus pada rantai pasokan dari peningkatan pabrik tunggal. Kesimpulan dan saran dari jurnal ini adalah, temuan kami dari penelitian ini menunjukkan hubungan antara variabel, dan hubungan variabel ini membantu untuk menyelidiki peluang masa depan. Aspek masa depan mungkin lebih berbatas dalam pengambilan sampel, dan analisis longitudinal akan lebih efisien membuktikan untuk agenda manajemen. Mungkin demikian penjelasan dari saya mengenai jurnal tersebut. Sebagai penutup, modul yang berkaitan dengan materi ini adalah modul 8 dan modul 9 mengenai perubahan organisasi dan mengenai leadership atau kepemimpinan. Mengapa demikian? Karena menurut saya dengan perubahannya organisasi, maka Green Supply Chain Management akan terrealisasi dengan baik karena perlunya dukungan berbagai pihak dan pembelajaran yang berhubungan seperti training yang demikian. Dan untuk leadership atau kepemimpinan dalam hal ini perlu, karena dengan pemimpin yang baik maka tentunya sistem tersebut akan berjalan dengan baik. Praktik Green Supply Chain Management ini sangatlah bagus untuk diadopsi perusahaan-perusahaan baru di Malaysia. Perubahan ini tentunya perlu disertai dukungan koordinasi dengan pemasok serta pelanggan dalam rantai pasokan. Edukasi dan pembelajaran dalam organisasi pun tentunya harus terus ditingkatkan agar supply chain management dapat berjalan dengan baik. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, like, and subscribe channel ini untuk bisa membantu saya dalam berkarya. Terima kasih. Bye-bye.